Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Desti Amelia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Sebelum memasuki materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel, kita lihat dulu bentuk umum dari persamaan linier 3 variabel. Persamaan linier 3 variabel memiliki bentuk umum yaitu AX tambah BY ditambah CZ sama dengan D, di mana A, B, dan C merupakan koefisien dari variabel, D merupakan konstanta, X, Y, dan Z merupakan variabel. Selanjutnya, kita lihat ciri-ciri persamaan linier 3 variabel yang terdapat pada bentuk umum. Yang pertama, persamaan linier 3 variabel haruslah bertandakan sama dengan. Yang kedua, memiliki 3 variabel. Yang kedua, memiliki 3 variabel. Di contoh ini, variabelnya berbentuk X, Y, dan Z. Tetapi bisa saja pada permasalahan lainnya berbentuk P, Q, R. Dan yang terakhir, variabel haruslah berpangkat 1. Ini merupakan contoh dari persamaan linier 3 variabel. Selanjutnya, kita masuk ke sistem persamaan linier 3 variabel. Sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu persamaan matematika yang memiliki 3 persamaan linier sejenis, di mana setiap persamaan bervariabel 3. Nah, ini merupakan contoh dari sistem persamaan linier 3 variabel. Selanjutnya, syarat-syarat sistem persamaan linier 3 variabel ialah dapat kita lihat pada bentuk umumnya bahwa SPLTV haruslah memiliki 3 persamaan linier. Yang kedua, mereka sejenis. Sejenis di sini yang dimaksud adalah memiliki variabel yang sama di setiap persamaannya. Yang ketiga, memiliki 3 variabel. Tidak jauh berbeda dengan sistem persamaan linier 2 variabel, SPLTV juga memiliki beberapa metode yang hampir sama. Yang pertama, ada eliminasi. Yang kedua ada substitusi, yang ketiga ada gabungan, dan yang keempat ada determinan. Untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas tentang metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Untuk melihat lebih lengkapnya, kita coba ke contoh soal, di mana tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel di bawah ini. Pada persamaan 1 ialah X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Pada persamaan 2 yaitu 2X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 6. Pada persamaan 3 yaitu 3X tambah 2Y dikurangi Z sama dengan 8. Untuk metode eliminasi sama seperti sistem persamaan linier 2 variabel, kita harus mencari tahu dulu variabel mana yang akan kita cari. Di sini saya akan mencari nilai dari X terlebih dahulu. Maka kita harus mengeliminasi variabel lain selain variabel X. Di sini saya akan mengeliminasi variabel Y pada persamaan 1 dan persamaan 2. Di mana apabila kita lihat variabel Y pada persamaan 1 dan persamaan 2 memiliki koefisien yang sama. Apabila koefisien Y pada persamaan 1 dan persamaan 2 sudah sama, kita langsung operasikan untuk mengeliminasinya. Di mana akan didapat bahwa 3X tambah 2Z sama dengan 18. Persamaan tersebut kita namakan persamaan 4. Selanjutnya, eliminasi variabel yang sama tetapi pada persamaan yang berbeda.
Harus diingat ya, apabila tadi kita pada tahap pertama mengeliminasi variabel Y, maka selanjutnya kita harus mengeliminasi variabel Y juga. Maka akan didapat X tambah Y tambah Z sama dengan 12, lalu 3X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 8. Kita lihat, variabel pada persamaan 1 dan persamaan 3 memiliki koefisien yang berbeda. Apabila memiliki koefisien yang berbeda, maka kita harus membuat koefisiennya sama. Di mana kita harus mengkalikan 2 pada persamaan 1 dan mengkalikan 1 pada persamaan 3. Maka akan didapat 2X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 24 untuk persamaan 1. Lalu untuk persamaan 3-nya ialah 3X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 8. Kita lihat variabelnya sudah sama. Tinggal kita operasikan kedua persamaan tersebut sehingga akan didapat sebuah persamaan yang baru, yaitu negatif X ditambah 3Z sama dengan 16. Kita lihat persamaan 4 dan persamaan 5 membentuk suatu persamaan linier dua variabel. Maka selanjutnya kita harus mengeliminasi kedua SPL Devi tersebut. Nah, harus diingat juga, tadi kita mencari nilai dari X, maka variabel yang akan dieliminasi adalah variabel Z. Sama seperti tadi, kita lihat nilai variabel Z pada persamaan 4 dan persamaan 5 memiliki koefisien yang berbeda, sehingga kita harus membuatnya sama terlebih dahulu. Maka akan didapatkan sebuah persamaan, yaitu 9X ditambah 6Z sama dengan 54, dan yang persamaan 5, yaitu negatif 2X ditambah 6Z sama dengan 48. Karena sudah sama, kita tinggal langsung mengeliminasikannya. Maka akan didapat X sama dengan 2. Hal ini pun akan sama, terus dilakukan tahapan-tahapannya untuk mencari nilai variabel Y dan juga nilai variabel Z. Setelah kita melakukan eliminasi untuk mencari nilai Y, ternyata kita mendapatkan bahwa Y sama dengan 4. Selanjutnya kita cari juga untuk nilai Z. Setelah kita operasikan dengan menggunakan metode eliminasi, dapat diketahui bahwa Z bernilai 6. Sehingga kita akan mendapatkan sebuah himpunan persamaan, yaitu 2, 4, dan juga 6. Selanjutnya kita masuk ke metode substitusi. Metode substitusi pada SPL Devi tidak jauh berbeda dengan metode substitusi pada SPL Devi. Yang pertama, kita harus membuat sebuah persamaan dengan bentuk variabel dengan koefisien 1 sama dengan. Kalian bisa mengubahnya ke dalam bentuk X sama dengan, Y sama dengan, ataupun Z sama dengan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, boleh persamaan 3. Saya akan mengubah persamaan 2 ke dalam bentuk Z sama dengan. Sehingga didapat bahwa Z sama dengan 6 dikurangi 2X ditambah Y. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Kita lihat di sini bahwa nilai Z berubah menjadi 6 dikurangi 2X ditambah Y. Karena kita sudah mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Lalu kita operasikan, maka akan didapat bahwa Y sama dengan 14 dikurangi 5X.
Selanjutnya, kita ubah variabel lain sama seperti variabel Z. Boleh variabel X ataupun variabel Y. Di sini saya ubah ke dalam bentuk Y sama dengan. Sehingga didapat bahwa Y sama dengan negatif 6 ditambah 2X ditambah Z. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 6 ke persamaan 2. Maka akan didapat bahwa Z sama dengan 20 dikurangi 7X. Kita lihat pada persamaan 5 dan juga persamaan 7 sama-sama membuat sebuah sistem persamaan linier dua variabel. Nah, di sini saya akan mensubstitusikannya ke persamaan 1, yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Kita lihat bahwa persamaan 5, yaitu Y sama dengan 14 dikurangi 5X. Maka nilai Y di persamaan 1 kita ubah menjadi 14 dikurangi 5X. Lalu kita lihat pada persamaan 7, yaitu Z sama dengan 20 dikurangi 7X. Maka kita ubah menjadi 20 dikurangi 7Z sama dengan 12. Lalu kita operasikan. Setelah dioperasikan, kita akan mengetahui bahwa X sama dengan 2. Selanjutnya, substitusikan nilai X ke persamaan 5. Kenapa ke persamaan 5? Karena kita akan mencari nilai dari variabel Y. Persamaan 5 ialah Y sama dengan 14 dikurangi 5X. X-nya kita ubah menjadi 2, maka akan didapat bahwa Y sama dengan 4. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X ke persamaan 7. Maka akan didapat bahwa Z sama dengan 6. Maka himpunan penyelesaiannya ialah 2, 4, dan juga 6. Yang terakhir, menggunakan gabungan. Di sini saya menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu, lalu terakhir menggunakan metode substitusi. Seperti cara yang tadi, pada metode eliminasi, kita harus mengeliminasi salah satu variabel untuk mencari nilai variabel lainnya. Di sini saya mengeliminasi variabel Y pada persamaan 1 dan 2. Maka akan didapat bahwa 3X tambah 2Z sama dengan 18. Selanjutnya, apabila kita sudah mengeliminasi variabel Y, kita harus mengeliminasi variabel Y lagi, tetapi pada persamaan yang berbeda. Sehingga akan didapat bahwa negatif X tambah 3Z sama dengan 16. Nah, ini persamaan 4 dan persamaan 5 memiliki variabel yang sama, yaitu X dan Z, dan sama-sama persamaan linier dua variabel. Oleh karena itu, kita dapat mengeliminasi salah satu variabel untuk mencari nilai variabel yang lainnya. Di sini, saya akan mengeliminasi variabel X pada persamaan 4 dan juga persamaan 5. Harus diingat, seperti tadi, apabila variabel X memiliki nilai koefisien yang berbeda, maka kita harus membuat koefisiennya sama dulu. Sehingga akan didapat bahwa nilai Z sama dengan 6. Nah, untuk metode gabungan ini, apabila kita sudah mendapatkan nilai salah satu variabel, misalnya di sini Z, kita tinggal mensubstitusikan variabel tersebut ke dalam persamaan-persamaan yang mengandung Z dan yang lebih mudah untuk menemukan variabel lainnya. Di sini saya mensubstitusikannya ke persamaan 5, di mana persamaan 5 yaitu negatif X ditambah 3Z sama dengan 16. Maka negatif X ditambah 3 dikali 6 sama dengan 16. Maka negatif X ditambah 18 sama dengan 16. Untuk menghilangkan 18 pada ruas kiri, kita mengkurangkan dengan 18 pada kedua ruas. Sehingga didapat
X sama dengan 2. Kita sudah memiliki nilai X dan juga nilai Z. Selanjutnya, kita tinggal mencari nilai Y dengan cara mensubstitusikannya ke persamaan 1. Maka akan didapat bahwa Y sama dengan 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 2, 4, dan juga 6. Dapat kita perhatikan dari sebelumnya bahwa menggunakan metode gabungan, menggunakan metode eliminasi ataupun substitusi akan menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.